Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Zaki, Wildan, Uji sareng Rino anu tos ready kanggo sidang PKL. Kanggo pembagian presentasi disesuaikan. Mangga panggilkeun nya penyelenggara. Mungkin pas beres sadayana mika saekeun deui akan aya pertanyaan di sayahnya. Mangga enak disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Zaki Surya Putro, dan ini rekan-rekan saya yang bernama Uzi, Wildan, sama Rino. Untuk laporan PPT saya, yaitu yang berjudul pemotongan besi dengan mesin pemotong di CV Budak Saintifik. Latar belakang, PKL merupakan bagian penting dalam pembelajaran untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Dalam dunia teknik dan konstruksi, proses memotong besi merupakan bagian penting dari tahap produksi dan perakitan. Di CV Budak Saintifik, saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan secara langsung proses pemotongan besi menggunakan mesin pemotong. Melalui kegiatan ini, saya dapat memahami cara kerja mesin potong, standar keselamatan kerja, serta pentingnya ketelitian dan efisiensi dalam proses produksi industri. 2. Tujuan PKL yaitu yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan dasar teknik mekatronika dalam lingkungan kerja industri. 2. Meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan alat teknik secara aman dan efisien. 3. Menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama tim dalam dunia industri. Waktu dan tempat PKL: tempat CV Budak Saintifik, alamat Jalan Mekar Raya, nomor Kap 12, Mekar Mulia, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan tanggal 20 April 2025, sebelum dan sesudah tanggal 24 Oktober 2025. Ya, itu berarti 6 bulan. Saya berada di divisi PON. Deskripsi perusahaan: CV Budak Saintifik adalah perusahaan manufaktur alat peraga, pendidikan, dan peralatan laboratorium yang berbasis di Bandung, Indonesia, yang didirikan pada tahun 1979. Perusahaan ini melayani semua jenjang pendidikan dari SD hingga universitas, serta fasilitas penelitian dan industri dengan produk yang mencakup alat peraga sains, manufaktur laboratorium, dan peralatan elektronik pendukungnya. Budak Saintifik dikenal sebagai produsen terbesar se-Asia Tenggara dengan jangkauan pasar nasional dan ekspor ke berbagai negara. Jebdek menggunakan alat pelindung diri sesuai standar, menyiapkan material besi yang akan dipotong, mengukur dan menandai besi sesuai ukuran yang ditentukan, mengoperasikan mesin potong besi, membersihkan area kerja setelah proses pemotongan selesai. Prosedur kerja: 1. Keselamatan kerja: selalu menggunakan APD seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan sepatu safety. 2. Persiapan: mempersiapkan material yang akan dipotong dan memastikan kondisi mesin terlebih dahulu. 3. Pengukuran: menandai besi sesuai ukuran yang diperlukan. 4. Pemotongan: menyalakan mesin dan memotong besi sesuai ukuran. 5. Finishing: memberikan hasil potong dan merapikan area kerja. Hasil kegiatan selama PKL, saya telah berhasil memotong besi dengan ukuran yang presisi.
Hasil potongan digunakan untuk pembuatan struktur rangka kursi atau rangka meja. Kendala dan solusi. Kendalanya yaitu satu, mesin potong besi terkadang mengalami overheat. Dua, ketidaksesuaian ukuran akibat salah perhitungan. Solusi, menunggu mesin dingin terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemotongan kembali. Dua, melakukan pengukuran ulang sebelum memotong kembali. Kesimpulannya, melalui PKL ini saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga, terutama dalam mengoperasikan mesin potong besi secara aman dan efektif. Saya juga belajar penting bekerja sesuai prosedur dan menjaga keselamatan kerja. Terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan PKL yang berjudul Prosedur Pengolahan dan Distribusi Gambar Teknik. Yang pertama ada latar belakang. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan dalam mencapai tujuan yang relevan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan etos kerja siswa yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi bekerja, inisiatif, kreativitas, disiplin, dan kerajinan dalam bekerja. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, memahami proses antar proses pembuatan produk di CV Budak Skintipeak. Dan yang kedua ada memahami cara kerja divisi engineering tentang penyimpanan data, dokumen, dan penurunan gambar-gambar desain yang mau dijadikan produk. Selanjutnya ada sejarah singkat. Budak Skintipeak sendiri didirikan pada tahun 1978 di Bandung. Sejak awal, perusahaan fokus memproduksi dan mendistribusikan alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Saat ini pabriknya berada di area seluas 2,2 hektar, 3,2 hektar, dengan bangunan total sekitar 12.000. Didukung kurang lebih 1.000 staf yang menjadikannya produsen alat pendidikan terbesar di Indonesia. Produk-produknya mencakup peralatan sains, fisika, kimia, biologi, matematika, alat pelatihan kejuruan, furnitur, laboratorium, dan lain-lain. Budak Skintipeak sendiri sekarang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada PT Budak Skintipeak yang bekerja di bidang CNC, dan ada CV Budak Skintipeak yang bekerja di bidang alat peraga, dan ada Budak Oriental Indonesia yang bekerja di bidang alat laboratorium seperti gelas. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi perusahaan adalah Produk Skintipeak menjadi perusahaan nasional pembuat alat peraga, pendidikan, dan peralatan laboratorium yang terbesar di Indonesia dan sejajar dengan perusahaan sejenis kelas dunia. Misinya ialah perusahaan nasional yang secara aktif turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui industri manufaktur alat peraga, pendidikan, dan peralatan laboratorium yang memenuhi persyaratan standar mutu internasional untuk sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan kerja, serta secara aktif turut mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan penyelenggaraan pelatihan guru. Selanjutnya ada landasan teori. Poin pertama, pengertian divisi engineering. Divisi engineering merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam proses perancangan, pengembangan, dan penyempurnaan produk-produk pendidikan dan laboratorium yang diproduksi perusahaan. Divisi ini berperan sebagai pusat kegiatan teknis yang menghasilkan desain mekanik, elektronik, maupun mekatronika untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran di sekolah, SMK, maupun perguruan tinggi. Di CV Budak Skintipeak, divisi engineering juga berfungsi memastikan bahwa
setiap alat yang dirancang memenuhi standar kualitas, akurasi, keamanan, serta dapat digunakan secara efektif untuk kegiatan praktikum. Selain itu, divisi ini menyediakan dukungan teknis kepada divisi lain seperti produksi, quality control, PPIC, dan marketing. Poin kedua ada tugas-tugas admin engineering. Mengarsipkan dan mengelola dokumen map gambar. Itu seperti dokumen yang sudah diarsip, sudah di-approve lalu diarsipkan untuk disimpan. Yang kedua ada rekapitulasi gambar yang mau diarsip. Gambar yang sudah disetujui oleh atasan di-approve, direkapitulasi, direkap ke komputer lalu diarsip ke map. Yang ketiga ada membuat dan mengelola surat masuk keluar. Itu seperti membuat surat MO atau menulis surat keluar. Yang keempat mengecek stok alat, membuat rekapan barang. Yang kelima menyusun laporan harian atau mingguan. Yang keenam membantu komunikasi antar divisi. Yang ketujuh ada fotokopi, mengeprint dan menyekian gambar. Yang kedelapan ada mengecap gambar seperti approve dan prototype untuk diberikan ke atasan supaya gambarnya di-ACC. Yang kesembilan ada mengecap gambar dengan cap kontrol untuk setiap gambar yang mau diturunkan ke pihak PPIC ataupun produksi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip engineering di CP Budak Scientific. Yang pertama, akurasi. Setiap desain dan pengukuran harus presisi agar alat yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan ketelitian. Dan yang kedua ada keamanan. Produk harus aman digunakan oleh siswa, guru, maupun teknisi laboratorium. Yang ketiga ada fungsionalitas. Setiap alat dirancang agar dapat menjalankan fungsi pembelajaran dengan jelas, mudah digunakan, dan sesuai kurikulum. Yang keempat ada efisiensi. Desain mempertimbangkan kemudahan produksi, biaya material, dan waktu perakitan. Yang keempat ada proses engineering. Yang pertama, analisis kebutuhan. Informasi kebutuhan produk diperoleh dari divisi marketing, permintaan pelanggan, atau kebutuhan pengembangan internal. Yang kedua ada perancangan awal. Engineering menentukan konsep produk, fungsi utama, bahan, dan struktur desain. Yang ketiga ada pembuatan gambar teknik. Desain dituangkan ke dalam gambar CAD untuk memastikan ukuran, bentuk, dan komponen sesuai standar. Yang keempat ada pengujian dan validasi. Engineering menilai apakah produk berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai spesifikasi. Yang kelima ada revisi dan penyempurnaan desain. Jika ditemukan kekurangan, desain diperbaiki hingga mencapai standar perusahaan. Yang keenam ada finalisasi produk. Desain final disetujui dan dokumen teknis diserahkan ke divisi produksi. Yang ketujuh ada penyusunan dokumen pendukung termasuk manual penggunaan, instruksi perakitan, serta dokumentasi teknis lainnya. Yang kedelapan ada serah terima ke divisi produksi. Produk siap diproduksi massal sesuai standar yang telah ditetapkan divisi engineering. Peralatan yang digunakan di admin divisi engineering. Yang pertama ada komputer untuk merekap data-data dokumen. Yang kedua ada flash disk untuk menyimpan file-file penting. Yang ketiga ada stempel untuk mengecap gambar. Yang keempat ada stabilo untuk menandai setiap hal-hal penting. Yang kelima ada pulpen untuk menulis. Yang keenam ada paper clip. Yang ketujuh ada mesin printer. Yang kedelapan ada buku rekapitulasi gambar keluar. Yang kesembilan ada sticky note. Yang ke-10 ada map gambar. Dan yang ke-11 ada lemari penyimpanan map. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktik lapangan kerja yang dilaksanakan di divisi admin engineering di CP Budak Scientific, dapat disimpulkan bahwa PKL memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta mengenai administrasi teknik. Peserta memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola dokumen engineering, melakukan pengarsipan, menyusun data, serta memahami alur kerja yang mendukung proses perancangan dan produksi. Selain itu, peserta juga belajar menerapkan ketelitian, kedisiplinan, serta komunikasi profesional dalam lingkungan kerja. Pembelajaran yang diperoleh selama PKL tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat keterampilan
soft skill seperti kerja sama tim, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Dengan demikian, PKL ini menjadi bekal penting bagi saya untuk menghadapi dunia kerja di bidang administrasi maupun engineering. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktik kerja lapangan saya berjudul prosedur pembuatan alat peraga sekolah divisi Perneka. Latar belakang praktik kerja lapangan PKL merupakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia industri. CP Budak merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam satu divisi yang berfokus pada praktika dan penyiapan komponen pendukung alat peraga. Pengurusan masalah bagaimana proses pembuatan alat peraga divisi Perneka di CP Budak Scientific, apa saja tahapan kerja dilakukan dalam pembuatan alat peraga, 3. Alat dan bahan apa yang digunakan dalam proses produksi, 4. Peran divisi Perneka dalam keseluruhan produksi alat peraga industri, 5. Mengetahui alur kerja industri manufaktur, 6. Membangun keterampilan teknis serta kemampuan komunikasi, 7. Menjadi bekal untuk dunia kerja. Progres Budak Scientific. CP Budak adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada pembuatan alat peraga pendidikan jenjang SMP dan SMA. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi alat peraga, tetapi juga menyediakan pelatihan penggunaan alat serta melayani pemeliharaan dan perbaikan. Nilai dan logo tabung kimia melambangkan bidang ilmu pengetahuan, eksperimen, dan penelitian ini serta tugas nyata bahwa CP Budak Scientific adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat mendukung proses pendidikan ilmiah di sekolah dan perguruan tinggi. Penggunaan kata budak merupakan penamaan yang diambil dari bunga budak, bunga Yawani, dan tumbuh di daerah Jawa. Visi Budak Scientific menjadi perusahaan nasional membuat alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium yang terbesar di Indonesia dan sejajar dengan perusahaan sekelas dunia. Misi Budak Scientific adalah perusahaan nasional yang secara aktif turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui industri manufaktur alat peraga pendidikan dan peralatan laboratorium yang memenuhi persyaratan standar mutu internasional. Landasan teori pengertian Pernekel atau pelapisan nekel adalah proses pelapisan suatu objek, biasanya logam, dengan lapisan tipis nikel. Proses ini dilakukan untuk tujuan fungsional dan atau dekoratif. Fungsi utama memberikan perlindungan terhadap korosi, meningkatkan ketahanan arus, dan memberikan tampilan permukaan yang mengkilap dan menarik. Cara kerja proses Pernekel paling umum dilakukan menggunakan metode elektroplating. Proses ini menggunakan prinsip elektrokimia untuk mengendapkan ion nikel secara merata di permukaan benda. Kerja proses ini melibatkan beberapa tahapan produksi. Tahapan kunci proses Pernekel: persiapan permukaan, pembersihan benda kerja harus dibersihkan secara menyeluruh dari minyak, gemuk, debu, dan karat. Biasanya dilakukan dengan larutan desktop dan pembasahan. Proses elektroplating: benda kerja dimasukkan ke dalam bak yang berisi larutan elektrolit dan dialiri listrik.
Pembilasan dan pengeringan. Setelah proses di pelapisan selesai, benda kerja dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan timah dan kemudian dikeringkan. Komponen dan pemerannya ada anoda, katoda, elektrolit, dan sumber arus. Anoda batang nikel murni, katoda benda yang akan dilapisi tembaga atau keringat. Elektrolit radutan yang mengandung ion nikel, misalnya nikel sulfat, nikel klorida, meningkatkan konduktivitas dan asam borat. Sumber arus DC. Jenis-jenis pernikel ada beberapa macam, contohnya pernikel mengkilap, yaitu menghasilkan lapisan yang sangat berkilau dan relatif. Yang kedua, pernikel semi mengkilap, ciri khas memberikan kilau sedang atau mate dengan fokus pada ketahanan korosi dan sangat baik. Yang ketiga, pernikel kimia, ciri khas lapisan nikel diendapkan tanpa menggunakan arus listrik, melainkan melalui reaksi kimia aukatlik. Unggulan menghasilkan lapisan yang sangat seragam ketebalannya, bahkan pada benda dengan bentuk yang kompleks. Manfaat dan kegunaan pernikel: 1. Ketahanan korosi, 2. Estetika, 2. Daya tahan arus, yang keempat keseragaman, kelima kekuatan dan kerasan. Kesimpulan pelaksanaan PKL di produksi saintifik contohnya di divisi pernikel memberikan pengalaman berharga saya mengenai proses pembuatan alat peraga pendidikan, prosedur kerja yang sistematis, penggunaan alat yang lengkap, serta standar kualitas yang tinggi menjadi pembelajaran penting selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil laporan. Latar belakang: praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pembelajaran di rumah di luar sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia industri. CB Production Saintifik merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pengembangan dan produksi alat peraga industri. Tujuan PKL: menambah wawasan dan pengalaman kerja di bidang produksi alat peraga, mengetahui prosedur pembuatan dan perakitan alat peraga sekolah, meningkatkan keterampilan kerja dan disiplin. Sejarah singkat: Production Saintifik didirikan pada tahun 1978 di Bandung, Jawa Barat, berawal dari sebuah warkop sederhana dengan tujuan menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan alat pendidikan di Indonesia. Nama produk sendiri terinspirasi dari nama bunga harum khas Jawa. Pada awal 1980-an, perusahaan ini mulai berkembang dengan membentuk beberapa divisi produksi internal seperti divisi kayu, elektronik, gelas, plastik sebagai bentuk komitmen untuk mengontrol kualitas dan proses produksi secara mandiri. Prestasi besar diraih pada tahun 1987 ketika Production Saintifik ditunjuk untuk ikut merancang dan membuat germinator yang digunakan dalam misi antariksa oleh tim astronot Indonesia yang saat itu diwakili Dr. Paratiwi Sudarmono. Pencapaian lebih luas terjadi pada tahun 1996 saat Produk mulai mengekspor produk alat peraga ke negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam, serta resmi menjadi anggota World Didak di Swiss, menandai pengakuan perusahaan di kancah internasional. Hingga kini Production Saintifik
telah memproduksi lebih dari 3.000 jenis produk, mulai dari alat peraga AC sederhana hingga diner sistem berteknologi tinggi, khususnya di bidang mekatronika, serta berbagai furnitur laboratorium yang mendukung kegiatan pembelajaran dan praktikum. Visi menjadi perusahaan penyediaan alat pendidikan terkemuka yang mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Visi menghasilkan alat peraga berkualitas tinggi, mendukung pembelajaran berbasis praktik, memberikan pelayanan terbaik untuk industri pendidikan. Landasan teori visi Pusipres bukan bagian produksi yang berfungsi untuk membentuk material menjadi bentuk tertentu dengan cara yang ditekan menggunakan gaya besar dari mesin. Kesimpulan, melalui PKL ini saya dapat mengembangkan keterampilan kerja secara langsung di dunia industri sehingga menambah kompetensi dan wawasan yang belum saya dapatkan sepenuhnya di sekolah. Dengan demikian, kegiatan PKL ini memberikan manfaat besar dalam mempersiapkan saya untuk menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya di masa depan. Terima kasih. Oke, ada beberapa pertanyaan. Hiji-hijinya jadilah banyak. Ambil dia, Meh. Ngerutut. Pertama soal dia di divisi ponnya, kumaha cara kerja mesin pon? Kira pertanyaan ke hiji. Anu kedua, kumaha setting parameterna? Contoh misalkan aya motor 60 cm. Nah, kumaha carana misalkan presisi 60 cm. Nu katilu, keselamatan kerjana kumaha nu aya di mesin pon supaya tidak ada eksiden. Anu kaopat, manajemen jelema. Soalnya kan jadi ketua kelompok di semua sekolah PKL gitu. Nah, maksudnya ketika ada instruksi dari manajemen perusahaan terkait perihal A, B, C, D, bagaimana Jaki memanajemen rekan-rekan di sekolah Jaki plus rekan-rekan di dinas sekolah supaya informasi ataupun arahan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kumaha carana jeung kumaha tantanganna. Terus paham? Kalau pertanyaan apa? Oke, enak. Puji. Di bagian admin engineering, jelaskan kumaha tahapan puji di divisi admin engineering, dari mulai pekerjaan pagi-pagi kumaha wae lah ya, jelaskan sampai ke misalkan puji lintas divisi kau jalan-jalan segala macam tolong dijelaskan. Terus tadi aya komunikasi. Nah, komunikasi eta kan puji bakal lintas divisinya aya komunikasi ieu. Kumaha carana sakan puji berkomunikasi dengan lintas divisi ataupun bahkan di divisi puji oke, sakan komunikasinya berjalan dengan baik. Karena kan divisi engineering mah kesemua kan terkoneksi kan. Tadi aya beberapa divisinya segala macam, tim desain segala macam aya lah tadi teh. Kumaha bentuk komunikasi sangat terjalin dengan baik. Nah, kerjasama nah kumaha supaya misalkan di lingkungan puji itu kan banyaknya yang bagian admin engineering di bagian divisi iya kan akhirnya kumaha caranya memanage dengan tim di internal puji ya, kebayang? Divisi puji unggul untuk kerjasama misalkan puji iya bagian iya si A iya bagian dia kumaha misalkan puji bisa kerjasama dengan baik. Terus iya teh nu katilu teh Rino. Nah, tadi aya larutan saya rada resep kan, elektrolit cenah larutan. Ari takaranana terang. Elektrolit mah cairan atau serbuk atau benda apa ada cairan. Takaranana terang geus sabaraha takaranana lamun contoh misalkan ngadamel ieu, oh takaranana sekian meter terang teh. Sesuai dengan setting. Nah, berarti kita jelaskan ya, berarti aya berarti kumaha takaranana. Terus listrik sabaraha tegangan DC kan aya tegangan DC cenah. Terang ke sabaraha teganganna. Peminta ya teu naon, berarti kan eta memang di perusahaan memang tidak dipublishnya eta mah teu naon. Terus katigana kumaha kan ieu bagian anu
kelistrikan yang kimianya. Kumaha katigana keselamatan kerjana di divisi Rino. Wildan teh di bagian mesin press. Mesin press teh di bagian anu di mana? Anu pemasan mesin press. Oke, nah pertanyaan anak, kumaha cara pertama, katigana kumaha begitu. Tolong jelaskan. Terus kudu bisa naon di divisi mesin press. Anu katilu, aya sabaraha sakola anu divisi eta, jeung kumaha kerjasamana lintas sekolah ataupun misalkan jadi nu lain lah. Apakah jeung karyawan segala macam kumaha kerjasamana sangkan bisa naon ya solid di divisi eta. Mangga hiji-hiji lah si Jaki dijawab. Cara kerja mesin pon. Untuk cara kerja mesin pon itu pertama kita memasukkan dulu besi ke cetakan yang ada di situ. Terus kedua, perhatikan tangan agar tidak kejepit. Terus yang di bawah kan ada pijakan untuk menyalakan. Terus yang keempat, itu yang dipijak. Terus habis itu si mesin ke bawah, terus membuat besi sesuai dengan cetakan. Oke. Terus anu kadua, setting parameternya kumaha sangkan ngepas dikumahakeun lah. Yang pertama kita ukur pakai penggaris, terus ditandai, terus habis itu dipotong. Kalau emang belum sesuai kita ukur lagi. Oke, terusin lah. Terus beres. Oke. Terus ketigana kumaha sama kerjana? Untuk keselamatan kerja, pertama pas di depan mesin pon kita jangan banyak ngobrol sama teman kerja. Terus perhatikan tangan, jangan terlalu dekat dengan matres yang ada di pon. Terus jangan, kalau ngantuk jangan dipaksakan. Oke. Terakhir manajemen. Untuk manajemen kita dibagi karena kita ada dari sekolah lain juga ketua, kita informasikan lagi dari di grup untuk perintah yang dari atasan. Jadi kumaha tah ngumpulkeun jeung barudak nasangkan satu pemahaman. Carana kumaha? Dijelaskan. Kumaha cara ngajelaskeunna? Misal dari atasan disuruh untuk kumpul, kita menginformasikan di grup untuk kumpul. Terus si ketuanya tuh memanggil semua anak-anaknya untuk kumpul di satu ruangan tersebut. Oh, Pada jam tersebut. Oke, jadi pesan berantai gitu tiap Ya. sekolah. Oke. Terus tadi soal naon teh ketiga tah accident eta kan memang mesin pon teh berbahayanya, tinggal ieu tanya sangat berbahaya. Dan alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan kerja khusus di Karangjaya, tapi udah ulah-ulah nepi ka hayang kecelakaan ulah. Tah kumaha carana sangkan kiat-kiat urang ame tidak terjadi accident kumaha tah? Sangkan tidak terjadi kecelakaan kudu kumaha urang? Kita harus hati-hati. Hati-hati. Terus yang tadi saya sampaikan juga, kita harus melihat tangan kita itu terlalu dekat atau tidak dengan si matres di pon di mesin itu. Terus jangan ngobrol sama karyawan yang lain. Oke. Jadi intinya mesin pon teh mesin potong atau mesin cetak? Mesin press. Mesin press. Cetak. Cetak. Press, ya. Besi. Besi. Oke.
Siap. Oke, cukup. Nah, Kak Puji. Kumaha ceritakan admin di engineering? Mm-mm. Karena saya tidak fokus ke satu pekerjaan, jadi dijelasin. Boleh. Salah satu yang paling iya lah. Mm-mm. Yang dikerjakan tiap hari biasanya mendata LPO, LPO teh? laporan pengoperasian yang punya karyawan. Terus? Itu biasanya saya ke matres, terus nanti di matres ditanya satu-satu ke karyawan lagi kerja apa, nama mesinnya apa, nanti sama saya didata di buku, terus pas ke atas didata di komputer. Oke. Jadi data komputer aya. Oke. Nah, enak masuk karena komunikasi. Berarti ketika Puji tidak mengetahui step-stepnya ataupun langkah kerja dari data tersebut, bakal ngerembet efek domino bakal gagal. Betul. Misalkan data ti Puji gaduh data. Puji teh teu paham ieu kudu ka mana-manakeun. Datana berarti ada kemungkinan produksi kadituna bakal berantakan, betul. Nah, kumaha carana sangkan hal tersebut tidak terjadi? Puji kudu kumaha tah? biasanya nanya, Nah, kumaha sok kumaha? Lamun bingung Puji kumaha? Nanyana ka saha? kan di sana teh ada yang Dekat. fokus ke AMI satu. Mm. Nah biasanya kami terpaham teh, kami tos ieu Deket. Kumaha? Deket. Deket. Ini tuh tentang LPO, apa ada data-data lain? Overall semua lah. Misalnya Puji teu paham. Biasanya seperti BOM. Mm. Nah, kan ada gambar. Oke. Nah, biasanya kan dari approve nah ke BOM. Kadang ada yang ke BOM, kadang ada yang enggak, kadang memang udah ada yang terdata di BOM-nya. Jadi biasanya nanya, teh setelah di approve ini ke BOM apa? BOM-nya udah. Jadi intinya harus konfirmasi gitu kan? Konfirmasi. Oke. Nah, sifatnya kan bentuk komunikasi kan eta kan? Oke. Terus terakhir kerjasama dengan tim di divisi eta. Seperti kumaha bentuk kerjasamana sangkan bisa jadi klop? Kumaha? Seperti biasanya kan ada yang ngegambar, ngedesain. Nah, kan abis ngedesain kan dicapnya kan sama aku. Saya. Biasanya nanya ini cap apa, abis ini kemana gitu. Atau kadang membuat lembar kerja data gitu. Oke. Biasanya suka berdua sama kita yang di sana. Oh, jadi orang proaktif dengan karyawan begitu. Oke, sip. Lanjut tadi takaran, Rino. Berarti aya takaranana. Untuk takaran sudah disediakan oleh pegawai. Oh, ku pegawai jadi teu kurang. Oke, jadi Karena orang sudah tersedia di wadah-wadah tempat, karena cairan harian itu sudah ada tempatnya masing-masing. jadi ready pokok namanya. Oke. Kita cuma memasukkan bahan-bahannya aja. Oke, siap. Terus tadi listrik terangnya sabaraha teganganna. Listrik sama Di setting di ditu. Oke. Lamun error, contoh misalkan aya error, pernah tuh terjadi error? Kalau error sih enggak, tapi kan yang dijelaskan nggak ada yang pakai mesin ya. Paling halus listrik, kalau mati lampu paling tinggal nunggu. Oke. Gitu, Pak. Terus ceritakan kumaha cara dianjurkeun atau kumaha tah si ieu teh? Si nanti benda kerja nu di elektrolit teh. Contohnya ada aluminium atau besi. Pertama-tama kita harus membersihkan dari debu atau apa saja yang menempel di bahan itu. Lalu lalu direndam ke Larutan elektrolit. elektrolit. Oke, siap. Nah, terus ketiga ya keselamatan kerjaan ya. Kan ada bedanya dengan lain, dia makan bah cairan. Apakah berbahaya teh cairan atau pas kaieuna? Misalnya aya nu menguap itu cairan henteu atau kumaha? Di Pernekel disediakan sarung tangan dan masker. Masker. Oke. Kalau ada yang menguap ada masker, kalau
kalau kelistrikan ada sarung tangan. Tapi aya nu zat berbahaya teu henteu atau kumaha ieu can paham saya. Kalau zat yang berbahaya kalau kena kulit nggak ada, Oh. tapi kalau habis melakukan pekerjaan harus bilas tangan. Cuci tangan. Oke, siap. Cukup. Lanjut. Kumaha teteh anu perihal ieu di mesin press? Naon wae nu kudu disiapkeun sakan di divisi mesin press? Ya maksudnya teh kan mesin pressnya berarti kudu bisa naon gitu dinya teh. Di mesin press perlu bisa alat ukur Alat ukur. Oke, alat ukur menggunakan data sorong. oke, Iya, kita Pak. sorong. Terus iya tentang naon teh kan menggunakan mesin bornya nu gede kan ya. Di settingna kusaha eta? Ku karyawan. Ari kurang tadi setting ku urang menteu. Oke, terus tadi katigana kumaha tah katigana? Kan teh bakal motong besinya. Seperti kumaha tah keselamatan kerjana? Perlu pakai kacamata. Kacamata terus Sudah sih. eta unggul kacamata safety. Terus setting parameter enggeus. Di sekolah lain aya teh didinya Saya di SMK Sukabumi, Tasik, sareng Cipuk. Cipunagara. Nah, untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah lain kumaha kamu itu bersosialna? Kalau ada jam kosong, Heeh. ngobrol. Nongkrong bercanda. nongkrong. Terus ari karyawana kumaha bersosialisasi dengan karyawan? Lain karyawan mah cenah mah ini asal ngingeran. Jadi orangnya humble gitu nya. Hmm. Oke, siap. Oke, cukup, Bu. 40 menit ini. Oke. Hatur nuhun. Naon teh di Wildan, terus Rino, Puji sareng Jaki nontos ngapresentasiikeun. Ieu catatanana ku saya di beberapa dicoret-coret. Di finishing insyaallah minggu ayeuna mudah-mudahan beres untuk laporan naon teh PKL revisianana jadi minggu depan tanda tangan. Terus harapanana saran teh statement di sekolah atau di jurusan bahwa pengalaman kamari PKL teh sing jadi bekal kalian pasca lulus di SMP Karangjaya bahwa pengalaman tersebut kan banyak dari mulai merantau, manajemen waktu, terus naon teh kumaha carana bekerja di situ, bersosialisasi, kerjasama tim dengan lintas sekolah berarti kan dengan kultur berbeda lah dengan teman-teman lain di kota kabupaten lain. Jadi kalian teh paham bahwa berarti lamun abdi ke damel di luar orangnya seperti kieu, merantaunya seperti kieu, kumaha bersosialisasi dengan teman baru. Ada dia makan lembut orang kene, jadi mesti paham kumaha karakterna. Kemah tos beres sekolah mah di ngarantau keluar kota pun seperti itu. Di bidang apapun kayak kalian kerja, pasti etos kerja nomor hiji, etika kerja nomor hiji, etika kalian beradab lagi di masyarakat. Tapi insya Allah ada kompetensi yang bakal nuturkeun. Terus hasil kalian insya Allah saya rekapkan hari ayeuna. Mudah-mudahan diharapkan beres minggu depan beres laporan tinggal tanda tangan supaya tidak mengganggu lamun aya kegiatan orang. Terus terakhir nantinya dokumen ieu, rangke dokumen tos fix ieu mah dicetak deui ku masing-masing diperbanyak satu ieu kanggo guru pembimbing masing-masing untuk dinilai pemitos beres, rangke dijilid. Jadi pas dijilid deh tos daerah pisan dijilid teh. Termasuk tanda tangan nanti aya saya, Pak Andi, saya Bu Fira, Bu Airin, kepala sekolah terakhir. Jadi kayak terakhir terus dijilid ke kepala sekolah dipastikan ke guru pembimbing masing-masing untuk dinilai. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.